Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita para operator sekolah seluruh Indonesia. Salam satu data, pahlawan tanpa tanda tunjangan untuk kita para operator sekolah seluruh Indonesia ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang TKA yang akan keluar nanti hasilnya ya. Ada proses-proses yang harus kita lakukan untuk jenjang SD dan SMP. Sekarang tanggal 26 Mei, ya itu proses awal supaya kita nanti keluar hasil sertifikat TK-nya. Apa yang harus kita lakukan? Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe untuk channel saya. Mudah-mudahan channel ini berkembang dan bisa membantu teman-teman operator sekolah, terutama agar mencari solusi-solusi permasalahan tentang operator. Oke, kita lanjut ke pembahasan TKA-nya, teman-teman. Nah, untuk TKA ya, di sini ada pengumuman dari webnya langsung ya. Ini pengumuman hasil tes kemampuan akademik. Nah, kita harus baca, teman-teman ya. Kita literasinya harus kita tingkatkan lagi. Setiap ada informasi, kita harus baca dengan teliti. Nah, untuk pengumuman hasil TKA ini ya ada di web tka.kemendikdasmen.go.id. Pasti teman-teman sudah punya loginnya, itu sama seperti yang TK kemarin. Nah, di sini ada untuk satuan pendidikan ya, alur penyampaian hasil TKA 2026. Satuan pendidikan login pada halaman TKA, kemudian masuk ke menu hasil TKA nih yang ini ya. Nanti kita bahas, kita baca ini dulu. Nah, satuan pendidikan verifikasi kebenaran data khususnya pada bagian identitas, peserta, nomenklatur satuan pendidikan, dan nama kepala sadik. Nah, teman-teman harus pastikan datanya sudah benar ya. Klik valid apabila sudah sesuai. Nah, terus 4, menunggu dari dinas terkait untuk mendistribusikan DKH TKA atau membuka akses pencetakan DKH TKA. Nah, DKH TKA dapat disampaikan ke murid untuk informasi nilai sekaligus verifikasi identitas. Oke, teman-teman. Jadi, teman-teman nanti buka ke hasil TKA, nanti akan muncul tuh menu buat download DKH TKA-nya dan bisa disampaikan ke peserta didik sekaligus memverifikasi identitas peserta didiknya. Jika nanti ada peserta didik yang memang dia datanya tidak sesuai, nanti bisa diisi belum sesuai. Nanti kita langsung ke menu ini ya. Nah, sebelum ke menu ini kita harus ke bawah dulu, teman-teman. Ini untuk dinas pendidikan ya, tidak perlu saya bacakan. Nah, di bawah nih penanganan masalah perbaikan data nilai. Apabila terdapat peserta didik yang nilainya belum muncul ya atau belum lengkap, nah itu teman-teman tuh ya yang belum muncul atau belum lengkap, satuan pendidikan dapat menempuh mekanisme seperti yang tercantum pada Kepmen nomor 56 tahun 2026 tentang pedoman TK pada bab 10 dengan bunyi sebagai berikut. Nah, nilai peserta yang tertinggal dapat disampaikan ke penyelenggara tingkat pusat paling lambat 14 hari. Kalender setelah pengumuman hasil disertai surat terlampir. Nah, selanjutnya nilai peserta yang tertinggal akan diproses oleh penyelenggara tingkat pusat paling lambat 7 hari kerja. Nah, untuk teman-teman nih mungkin permasalahan di data nilai mungkin nggak banyak, tapi pasti banyak di perbaikan biodata. Nah, sebelumnya dulu kan kita ada DNS, DNT, sebelum DNT kan DNS. Nah, itu karena waktunya mepet, teman-teman belum sempat perbaiki data ya. Nah, baru akhir-akhir ini perbaiki biodata peserta didik di Verval. Nah, perbaikan biodata dilakukan melalui sumber data masing-masing yaitu Dapodik untuk yang jenjang Kemendikdasmen atau EMIS yang untuk Menak atau melalui mekanisme Verval PD namanya ya. Jika namanya ada yang salah, perbaikinya di Verval PD tetap ya. Entah itu nama peserta didiknya atau tempat tanggal lahirnya. Nah, setelah perbaikan data, proses sinkronisasi kurang lebih 2 kali 24 jam. Hingga data masuk ke server integrasi, operator satuan pendidikan dapat melakukan pembaruan melalui submenu cetak SHTKA. Dengan memilih peserta yang akan diperbaiki datanya, kemudian klik tombol update biodata. Nah, jadi teman-teman, untuk yang biodatanya, terutama di nama atau tempat tanggal lahir, untuk sekarang memang belum muncul ya cetak SHTK-nya. Nah, teman-teman
harus pastikan lagi, baiki datanya sekarang di Verval PD. Nanti 2 kali 24 jam, nanti ketika sudah ada SHTK-nya, tinggal teman-teman update, perbarui datanya yang benar sesuai dengan data di Disduk Capilnya. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, untuk nomor 3, perbaikan nomenklatur satuan pendidikan. Nah, perubahan nama, misalkan satuan pendidikan namanya salah. Nah, itu diperbaikinya di Verval SP, teman-teman ya. Terus selanjutnya tim teknis. Nah, ini tidak perlu karena ini untuk kabupaten kota ya. Satuan pendidikan kemudian memilih update dari PD data untuk memperoleh data. Nah, ini sama aja, tetap perbaikinya di Verval SP ya. Untuk yang satuan pendidikan itu kalau salah namanya, itu mah jarang ya, mungkin sedikit ya. Nah, untuk perbaikan nama kepala satuan pendidikan, nah itu biasanya kan terutama di SD negeri ya, atau di swasta mungkin ada perbaikan pas DNS atau DNT itu keluar masih capsek yang lama, kepala sekolah yang lama. Nah, ternyata ada pergantian. Nah, kalau misalkan dia di sekolah negeri biasanya kan ada mutasi, terus atau dijadikan PLT ya, atau pensiun kepala sekolahnya, ada PLT-nya. Nah, nanti perbaikinya ada di menu hasil TK. Nanti kita buka. Perubahan atau perbaikan nama kepala satuan pendidikan dilakukan melalui menu validasi data DKHTKA. Ya, operator satuan pendidikan mengisi nama kepala satuan pendidikan terbaru pada kolom update kepala satuan pendidikan. Nah, selanjutnya dinas sesuai kewenangannya melakukan persetujuan. Nah, jadi teman-teman kalau nanti ada update nama kepala sekolah, itu nanti teman-teman harus konfirmasi ke dinas pendidikan ya. Dinas pendidikan masing-masing untuk dilakukan persetujuan oleh admin dinasnya. Nah, nama kepala sekolah baru akan muncul di kolom sebelah kiri. Nanti ya. Nah, oke teman-teman, kita langsung ke aksinya ya. Nah, untuk hasil TK di sini ada 2 menu. Sebenarnya ada 3 menu. Nanti ada cetak SHTKA. Nah, itu bisa diupdate data biodata pesertanya tuh di situ. Nanti akan muncul satu lagi. Nah, kita buka dulu daftar kolektif DKH-TKA ya. Daftar kolektif hasil TKA, tes kompetensi akademik. Ini agak lama ya. Kenapa nih agak lama? Bentar ya. Kita refresh dulu. Ya, ada baik ya. Kalau lagi bikin video ada aja tuh mau error. Nah, nanti teman-teman tinggal klik aja. Nah, ini kebetulan admin saya sudah membuka. Ininya tinggal teman-teman cetak ya, tinggal cetak. Nanti akan masuk. Nah, nanti kalian kurang lebih seperti ini. Nanti agak saya blur ya, teman-teman. Nah, itu dilihat lagi NPSN-nya, kepala satuan pendidikannya sudah benar atau belum, terus NIP kepala sekolah untuk yang uh, kepala sekolahnya di sekolah negeri, nah itu dicek. Nah, ini teman-teman bisa nama peserta didiknya dicek ya, tempat tanggal lahirnya yang muncul nanti hanya nama peserta didik, tempat tanggal lahir, NISN, nama peserta sama nilainya. Nah, selain itu nama orang tua tuh tidak muncul. Jadi, pastikan terutama di nama peserta dan tempat tanggal lahir, bila ada kesalahan tetap perbaikinya di Verval PD, nanti kita update-nya di SHTKA. Oke, teman-teman, tadi ada masalah teknis dari servernya ya, dari sana, dari pusat, tidak bisa dibuka. Sekarang sudah bisa, lumayan lah, ada sekitar 5 menit. Nah, kita lanjut ke tadi daftar kolektif, tinggal download aja, dicek lagi. Nah, di sini teman-teman untuk operator nanti pastikan data di sini sudah benar. Di sini ada nama satuan pendidikan, kepala satuan pendidikannya, terusnya daftar yang daftar berapa siswa, yang ikut berapa siswa. Nah, di sini teman-teman jika sudah valid ya nomenklatur itu yang nama kepala satuan pendidikan sama namanya ya. Nama kepala satuan pendidikannya sudah benar atau belum. Jika belum, diklik belum valid. Nah, biodatanya juga misalkan ada yang terjadi kesalahan, diklik aja belum valid. Terus untuk jumlah peserta yang mengikuti sudah valid atau belum, sudah sesuai belum. Nanti kalau sudah, klik simpan ya. Klik simpan. Nah, nanti tinggal tunggu dinas yang melakukan persetujuan ya. Bila ada update ya, terutama yang update kepala satuan pendidikan tinggal di sini aja isi ya teman-teman. Jika dia sebelumnya kepala sekolahnya
nama A terus berubah jadi nama B, itu tinggal diisi di sini, NIP-nya diisi, nanti tinggal klik simpan. Nanti Dinas Pendidikan akan melakukan persetujuan. Nah, nanti teman-teman, setelah ini ada menu hasil cetak SHTKA, yaitu sertifikat hasil tes kompetensi akademik. Nah, itu di situ bisa mengedit biodata peserta didik yang jika memang terjadi kesalahan. Ya, sebelumnya teman-teman harus update dulu di menu di Verval PD, sorry. Nah, ya di Verval PD dilakukan perbaikan, nanti di menu cetak hasil SATK-nya juga bisa diupdate ya, teman-teman. Nah, sekian teman-teman video dari saya terkait pencetakan SHTKA. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.